Emosi Amar Zoni meledak hebat saat menjalani sidang lanjutan dugaan kasus peredaran narkoba. Ia seolah tak mampu lagi membendung amarahnya ketika nama sang buah hati ikut terseret dalam kesaksian di depan majelis hakim. Karena dia sudah membawa nama keluarga saya, sudah membawa nama anak-anak saya gitu. Gak usah lah lewat WhatsApp atau gimana, telepon aja kalau enggak. Suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak memanas dan penuh ketegangan. Emosi Amar Zoni meledak hebat saat menjalani sidang lanjutan dugaan kasus peredaran narkoba. Ia seolah tak mampu lagi membendung amarahnya ketika nama sang buah hati ikut terseret dalam kesaksian di depan majelis hakim. Ketegangan dipicu saat saksi kunci Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, AKP Yosi Januar, belak-belakan menyebut mantan suami Irish Bella itu malu jika citranya sebagai ayah hancur jika anak-anaknya tahu bahwa ia diduga sebagai pengedar. Merasa hal itu tidak benar, Amar pun meradang. Dia tuh malu karena tahunya anaknya Amar kan disayang sama anaknya. Jadi Amar tak mau sampai dicap itu pengedar. Gitu, makanya tolonglah Pak, saya nggak mau sampai anak saya tuh tahu saya pengedar. Bapak hebat ya Pak ya. Saya doakan Bapak baik-baik saja. Baik, mau dapatkan jalan Pak sama anak saya. Baik, ini bawa anak saya. Terlalu ada fitnah sempat emosional berarti membantu. Ya karena dia sudah membawa nama keluarga saya, sudah membawa nama anak-anak saya gitu. Dan itu nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya sama anak-anak saya kan gitu. Saya juga manusia biasa, saya kepancing juga tadi. Ia mendengar nama buah hatinya disebut-sebut, emosi Amar Zoni langsung mendidih. Baginya, menyeret urusan anak ke dalam kasus hukum adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Amar bahkan menantang saksi untuk mempertanggungjawabkan ucapannya kelak di akhirat. Tidak hanya lewat kata-kata, perlawanan Amar juga terlihat dari kain slayer pink di lengannya yang bertuliskan, "Semakin ditekan, semakin melawan." Melihat Amar yang kian tak terkendali, Dr. Kamelia yang juga hadir bahkan sampai berdiri dan memanggil-manggil Amar demi meredam amarah sang kekasih. Begitu pula Aditya Zoni dan Panji Zoni. Kalau Bapak memang bilang saya ini sebagai bandar, ya kan, buktikan kalau saya tidak mempunyai apa-apa di situ. Tapi Bapak tadi barusan bilang statement Bapak, saya adalah bandar. Padahal saya sudah bilang saya ditawarkan, dalam video saya juga udah bilang saya ditawarkan itu 100 ribu. Tapi ingat Pak, ya di dalam suatu ayat ya, kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu. Insya Allah. Hanya menguji kamu. Permasalahan kita sudah di sini. Di akhirat nanti kita akan ini. Masalah ini kasih saya kan yang mulia. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Dan dia juga mengatakan secara jelas banget kalau saya ini sebagai apalah semuanya tadi Om John, kan gitu Om John. Jadinya kan saya Amar kepancing gitu kan Om John. Nggak apa-apa, nanti biar hakim yang menilai. Itu semua aku jadi kebawa emosi deh. Nanti biar hakim yang menilai aja. Masalah Bang Amar pasti dia kecewa lah digituin, apalagi dibawa anak-anaknya. Kalau menurut saya sih siapa yang gak emosi apa ya, maksudnya saksi kan harusnya memberikan keterangan saksi, bukan menyimpulkan. Betul. Menyimpulkan dia Bang Amar sebagai ini sebagai bandar narkoba itu kan terlalu jauh. Namun, pertahanan Amar akhirnya runtuh. Tangis Amar pun pecah seketika saat ia bertemu langsung dengan Dr. Kamelia usai sidang digelar. Dalam isak tangis yang mendalam,
Amar meratapi nasibnya yang merasa terus dipojokkan. Amar terus terisak tak berdaya hingga harus dipeluk dan ditenangkan oleh Dokter Kamelia bersama ibu angkatnya. Berusaha udah hancur semuanya. Apa sih kita dihancurin terus? Hidup aku tuh kayak dihancurin. Dibawa agak dibuka dibilang ada badan gitu. Iya, tadi ada sudah ada. Hancurin kamu. Oke. Semangat. Semangat. Kan ada waktunya kan ada dia sangat-sangat terpukul pastilah karena dia apalagi tadi aku dengar juga bawa anak ya kan. Nggak ada di sini, nggak ada anak, nggak ada, harusnya tuh mereka tuh jangan bawa anak. Jadi kan kelihatan mau menghancurkan psikisnya Bang Amar, Drama tangis dan amarah Amar Zoni di ruang sidang kini memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian publik menilai bahwa ledakan emosi tersebut adalah bentuk frustasi mendalam seorang pria yang menyadari bahwa dunianya telah runtuh akibat ulahnya sendiri mengkonsumsi narkoba. Lantas, apa kata psikolog hingga masyarakat luas menanggapi aksi ngamuk Amar yang merasa hidupnya kian dihancurkan? Dia makanya merasa ada keterbatasan dia untuk melindungi anaknya itu terkait dengan kasus yang membuat dia beberapa kali nama anaknya disebut. Menurut saya perannya dia sebagai orang tua, dia mau tunjukkan di situ bahwa dia mau melindungi anaknya, Sementara di gejolak itu tinggi sekali, itu ibaratnya orang meredam emosinya, orang mencoba mengkontrol emosinya, sehingga itu tidaklah sesuatu yang mudah. Kalau memang dia sudah bersalah, ya sudah gitu loh, nggak usah dibawa-bawa, harus dibawa-bawa anaknya lagi. Dia memang sudah salah, tapi tidak perlu harus dipojokkan seperti itu. Tersentuh juga ya, Amar kan juga sebagai ayah, apalagi dia sempat nangis kan. Gak usah lah lewat WhatsApp atau gimana. Intinya ingin ketemu Kak, ingin ketemu. Menepikan amuk dan tangis Amar Zoni di ruang sidang karena disinggung terkait anak-anaknya, inilah fakta-fakta kenapa Denada belum juga temui Reza. Benarkah karena pihak Reza tuntut Denada juga minta maaf ke orang tua yang merawat Reza? Fakta pertama, Reza membantah tidak menjawab WA Denada yang mengajaknya bertemu. Pasca pengakuan dan permintaan maafnya, ternyata diam-diam Denada sudah mengirim pesan serta mengajak Reza untuk bertemu. Meski sudah membalas pesan dan ajakan itu, namun Reza mengaku bingung untuk menjawab panjang.